DPR bergerak cepat merespons Presiden Joko Widodo yang mengusulkan nama soal calon Panglima TNI baru sebagai pengganti Marsikal Hadi Cahyanto. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa ditunjuk menjadi calon tunggal Panglima TNI. Adapun usulan tersebut tercantum dalam surat Presiden yang dikirimkan Menteri Sekretaris Negara kepada DPR pada Rabu 3 November kemarin. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun News, ada Reza Deni Saputra yang akan menyampaikan informasi terbarunya. Halo rekan Reza. Halo rekan Dea, rekan Tribun News, selamat sore. Ya, Reza, terkait Supres Presiden Joko Widodo kemarin yang mencalonkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI ini, lalu kemudian akan ada juga pastinya prosesi fit and proper ini. Apa pertimbangan DPR sendiri menggelar fit and proper test ini pada hari kapan juga dilakukan? Baik, Dea, benar sekali bahwa hari ini Komisi 1 DPR RI menggelar rapat internal terkait jadwal fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan soal calon Panglima TNI Tunggal, ini Jenderal Andika Perkasa yang sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Adapun diketahui menurut pantauan kami di lapangan, rapat internal dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan selesai sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan di sana diputuskan bahwa fit and proper test, maksudnya dalam artian wawancara atau penyampaian keterangan dari Andika Perkasa kepada DPR RI dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021, dan adapun untuk jamnya sekitar jam 10 pagi hingga selesai. Sementara untuk Jumat besok itu dilakukan verifikasi dokumen dan terkait data-data yang lainnya terkait Andika Perkasa. Demikian deh. Oke, berdasarkan informasi yang Anda dapat, apa saja nantinya yang akan dibahas dalam fit and proper test calon Panglima TNI ini? Baik, Dea, terima kasih. Dari informasi yang kami terima melalui anggota DPR RI Komisi 1, Fraksi Golkar, Bobi Rizaldi, bahwa akan ada penyampaian visi dan misi dari Andika Perkasa, dan ini dilakukan secara terbuka, tapi bisa dilihat oleh publik penyampaian visi dan misi ini. Lalu kemudian ada penyampaian strategi. Untuk penyampaian strategi ini sifatnya tertutup, jadi akhirnya artinya hanya ada Komisi 1 dan Andika Perkasa saja yang tahu apa yang strategi apa yang dipaparkan oleh Andika untuk dirinya sebagai Panglima TNI nanti. Dan kemudian setelah itu baru tanggapan-tanggapan dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi 1. Kemudian kalau soal materinya dari beberapa anggota Komisi 1 seputar geopolitik, yakni soal Papua, kemudian soal tes keperawanan untuk calon prajurit perempuan TNI dan juga untuk istri para prajurit, itu juga mungkin akan dibahas. Kemudian juga soal alutsista atau persenjataan di TNI itu juga mungkin akan dibahas. Tapi lebih tepatnya mungkin besok hari Sabtu nanti yang pastikan apa saja yang akan dibahas dalam fit and proper test. Demikian dia. Oke, diketahui bersama bahwa KSAD Andika Perkasa ini tahun depan memasuki masa pensiunnya, akan pensiun. Berarti ini Panglima TNI kali ini hanya akan menjabat selama 1 tahun. Bagaimana respon dari Komisi 1 DPR RI sendiri, Reza? Baik, Dea. Dari sejumlah anggota Komisi 1 memang menyampaikan respon yang beragam soal masa jabatan relatif singkat dari Andika Perkasa ini saat menjabat Panglima TNI. Memang bahkan menurut Bobi Rizaldi ketika diwawancara, ini adalah rekor yang sangat tepat untuk seorang Panglima hanya menjabat sekitar 13 bulan, dan ada tugas-tugas yang memang harus dikerjakan oleh Jenderal Andika. Namun menurut Saifullah Tamliha, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi P3, jabatan
1 tahun ini yang Panglima TNI selama 1 ini tidak masalah. Ini akan ke depannya masih bisa diteruskan oleh rotasi selanjutnya ini dari Angkatan Laut yang sekarang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Demikian, Dea. Ya, baik. Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Reza bersama Bobi Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Golkar. Selengkapnya. Ya, jadi keputusannya kita akan mengadakan fit dan proper test itu hari Sabtu dan besok itu sudah dimulai tahapannya yaitu verifikasi administrasi seperti laporan pajak, lantas LHKPN, CV, dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Dan semuanya akan dijadwalkan untuk bisa paripurna hari Senin. Jadi kalau misalkan bisa diparipurnakan siang, mungkin bisa dari pemerintah ada pelantikannya di hari yang sama. Karena di hari itu, walaupun secara administratif Bapak Panglima Hadi itu TMT pensiunnya tanggal 1 Desember, tetapi secara undang-undang kan pada hari itu beliau sudah berumur 54 tahun. Jadi dengan penjadwalan tadi diharapkan tidak ada transisi yang ada jabatan kosong. Pertimbangan memilih hari Sabtu apa Mas? Ini kan nggak biasa gitu ya, fit proper test dilakukan pada hari Sabtu. Ya, satu kita menunggu administrasi surat penugasan dari Bamus untuk Komisi 1 untuk mengadakan fit dan proper kita masih tunggu sore ini. Lantas juga verifikasi dokumen. Jadi kan kita nunggu kiranya ada miss sedikit, telat sedikit. Karena kan nanti kan kalau misalkan sudah dijadwalkan ada ternyata suratnya belum, itu kan 1 hari kan mungkin anggota menunggu jadi tidak ada kejelasan. Tapi kalau hari Sabtu itu dipastikan proses pertama penugasan dari Bamus itu kita sudah terima, lantas verifikasi dokumen itu sudah selesai semua. Verifikasi dokumen besok atau verifikasi faktualnya besok juga? Enggak, besok dokumen saja, dokumen administrasi saja. Jadi hari Sabtu hadir langsung juga ya sama Panglima? Hadir itu fit propernya hari Sabtu. Ya. Pak, ini kan di masa-masa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.